Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 25 Februari 2022 bersama saya Ratu Sri Asmirat yang kali ini akan membahas tentang tren kenaikan kasus COVID-19 mulai bergeser keluar Jawa Bali. Strategi penanganannya? Simak penjelasan berikut. Data perkembangan COVID-19 nasional menunjukkan pergeseran tren kasus ke provinsi di luar wilayah Jawa dan Bali. Tren pergeseran ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin 21 Februari 2022. Budi menyebut jika sebelumnya perbandingan Jawa Bali 97% dengan 3% luar Jawa Bali, kini menjadi 72 dan 28%. Hal yang sama juga disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito. Dia pun meminta agar masyarakat waspada, sebab kenaikan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali lebih cepat dan signifikan. Meski tidak setinggi pada gelombang kasus akibat varian Delta lalu, angka bor dan kematian juga naik. Saat ini, Kalimantan Selatan memiliki kenaikan angka kematian tertinggi, yaitu 29 orang meninggal dalam satu minggu, diikuti Sulawesi Selatan 27 kematian, Sumatera Selatan 26 kematian, Lampung 25 kematian, dan Kalimantan Timur 19 kematian. Peningkatan kasus COVID-19 yang lebih cepat dari sebelumnya ini sesuai dengan karakteristik varian Omikron yang memiliki daya tular lebih tinggi. Diketahui saat ini Indonesia tengah didominasi oleh varian Omikron. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante S. Harbuwono menjelaskan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, artinya penyebaran virus melibatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Dante mengungkapkan bahwa Kemenkes telah menyusun beberapa strategi untuk menghadapi kenaikan kasus. Pertama, yaitu dengan mempelajari karakter virus dengan baik. Dalam hal ini, varian Omikron dianggap lebih cepat menular meski memiliki gejala yang lebih ringan. Maka strategi yang harus dilakukan adalah melakukan penggiatan protokol kesehatan yang lebih masif di masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus. Kedua, terkait dengan tingkat keparahan varian Omikron yang dinilai kecil, sehingga strategi yang dilakukan berupa isolasi mandiri untuk mereka dengan kategori tidak bergejala dan ringan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, strategi yang dilakukan guna menghadapi lonjakan kasus di luar Jawa Bali, yakni dengan percepatan vaksinasi dan penerapan PPKM. Diakui pula bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi potensi kenaikan kasus di wilayah luar Jawa Bali, yakni protokol kesehatan yang rendah dan jumlah fasilitas kesehatan yang terbatas. Namun, guna mencegah tingginya keterisian rawat inap rumah sakit di luar Jawa Bali, masyarakat yang bergejala ringan dan tanpa gejala tetap disarankan untuk menjalani isolasi mandiri dan memanfaatkan layanan telemedicine. Salah satu upaya penting dilakukan dalam menghadapi potensi kenaikan kasus Jawa Bali adalah dengan terus meningkatkan pencegahan penularan hingga level terkecil, yaitu dengan PPKM Mikro melalui posko desa atau kelurahan. Sayangnya, baik pembentukan maupun kinerjanya saat ini terus menurun. Padahal masih terdapat 53.549 desa atau kelurahan atau 60% dari total yang belum membentuk posko. Bahkan pembentukan posko baru minggu ini hanya bertambah 25 posko. Sedangkan pada kinerja posko yang terlaporkan, jumlahnya juga terus menurun. Jika dibandingkan dengan kinerja posko pada gelombang Delta lalu, jumlahnya sempat mencapai 5,5 juta laporan. Namun beberapa minggu terakhir ini saja hanya sekitar 1 juta laporan. Melihat hal tersebut, seluruh pimpinan daerah bupati atau wali kota, terutama pada provinsi luar Jawa Bali, diminta kembali menggalakkan pembentukan dan kinerja posko di daerahnya.
Mereka juga perlu kembali menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM-nya. Kemudian memastikan ketersediaan obat-obatan, baik di apotek maupun layanan telemedicine perlu dilakukan. Begitu juga dengan percepatan vaksinasi yang harus menjadi perhatian semua pemerintah daerah. Hal ini mengingat masih ada yang belum mencapai target, baik vaksinasi pertama, kedua, maupun booster. Epidemiolog Diki Budiman menyampaikan bahwa strategi yang dapat dilakukan guna mengurangi potensi tingginya kasus COVID-19 di luar Jawa Bali adalah vaksinasi, sebab imunitas sangatlah penting dalam melawan virus ini. Jika peningkatan COVID-19 terus bergeser atau mengarah ke populasi paling rawan, maka akan berpotensi meningkatkan beban di fasilitas layanan kesehatan. Selain menambah beban Fasiankes, pergeseran peningkatan kasus COVID-19 pada populasi rawan, baik di dalam maupun di luar Jawa Bali, juga akan meningkatkan angka kematian. Diki mengatakan bahwa deteksi dini sebaiknya dilakukan dengan penjangkauan ke rumah-rumah. Dalam melancarkan hal ini, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, pengaktifan peran masyarakat juga penting, khususnya di daerah luar Jawa Bali. Sekian headline di petanam.com hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye and see you next time.